Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Lalu saya ingatkan itu teman-teman semuanya. Apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda, percayalah Allah bisa mewujudkan itu. Allah bisa mengabulkan itu. Tinggal kitanya memantaskan diri, memperbaiki ibadah, dan tetap semangat dalam mengejar impian yang Anda cita-citakan itu. Dan terpenting salah satunya adalah banyak berdoa. Itu teman-teman semuanya. Mau apapun, pengen hutang lunas, tuliskan. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat dan lain sebagainya. Baik, kita langsung ke materi ya teman-teman semuanya. Hal yang benar-benar gak mengenakan dalam hidup ini itu adalah ketika kita terjerat masalah hutang. Ini benar-benar gak enak banget teman-teman semuanya. Tidur gak enak, makan gak enak, semuanya berdampak. Anak, istri, suami, saudara, teman itu berdampak teman-teman semuanya. Ketika kita sudah terjadi seperti itu, kadang-kadang timbul rasa nyesal, ngapain lah dulu hutang. Tapi di satu sisi juga saya nggak menyalahkan teman-teman semuanya. Artinya apa? Kadang-kadang faktor karena ekonomi, karena kebutuhan, akhirnya terpaksa kita hutang. Walaupun kita tahu sebenarnya itu berakibat untuk di kehidupan kita, tapi mau tidak mau kadang-kadang karena faktor ekonomi akhirnya kita berhutang. Yang terjadi akhirnya ya seperti ini, kita nggak tahu ya dikejar-kejar utang, malah utangnya makin banyak. Kita pun kebingungan, ketakutan bagaimana cara bayarnya dan lain sebagainya. Tapi oke lah, itu sudah terjadi, dan apa ya, terima nggak terima, siap nggak siap, sebenarnya itu juga bagian dari izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya itu terjadi karena izin Allah, tergantung kita, karena memang kesalahan kita akhirnya itu terjadi. Nah, sekarang yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa keluar dari masalah itu. Pastinya itu yang ditanyakan ya, gimana caranya supaya bisa selesai utang itu. Berbagai cara banyak orang melakukannya, dengan cara yang benar, dengan cara yang nggak benar tuh banyak teman-teman. Ada orang yang dengan caranya nggak benar tuh menipu dengan berbagai bisnis tuh banyak teman-teman semua. Ada juga yang berjuang dia sungguh-sungguh dengan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Tapi gini teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan begini ya. Ketika Anda sudah terjebak di masalah itu, cobalah belajar untuk tidak terlalu fokus pada masalah itu. Artinya jangan terlalu Anda pikirkan hutang Anda itu. Jangan terlalu dipikirkan. Meskipun saya yakin dan percaya pasti Anda bilang, ya nggak semudah itu Pak. Gimana nggak dipikirin, namanya juga utang, biasa harus bayar, nggak ada duit, orangnya pasti marah lah. Gimana mau nggak dipikirin? Itu saya yakin pasti berpikir seperti itu. Ya saya percaya, saya yakin bahwa nggak mudah untuk bisa seperti yang saya katakan tadi. Artinya nggak terlalu fokus mikirin utang, itu berat. Tapi semuanya kembali ke Anda. Kalau memang Anda ingin benar-benar selesai dari masalah itu, salah satu caranya adalah jangan terlalu fokus pada masalah yang Anda hadapi. Artinya Anda jangan terlalu berfokus atau jangan terlalu memikirkan hutang itu. Jangan terlalu memikirkan hutang itu. Kalau Anda selalu berpikir tentang itu, yang terjadi apa? Dia akan melekat terus ke dalam diri, ke dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga yang muncul aura dalam diri kita ini adalah hutang. Karena kita berpikirnya hutang terus, kita sibuk cari solusi. Ya memang benar, kita harus cari solusi. Kita sibuk yang kan gimana cara bayar utang, gimana nanti, gimana kalau nggak bayar, gimana kalau diusir dari kontrakan, gimana nanti rumah diambil dan segala macam. Dan berpikirnya seperti itu, ketakutan, kecemasan, khawatir, gelisah, nggak tenang, itu semuanya terjadi. Ya memang itu resikonya. Dampaknya kalau Anda terlalu memikirkan masalah itu, khususnya masalah utang itu, ya Anda akan stres, bahkan Anda banyak juga kita lihat tuh di media sosial tuh bunuh diri gara-gara utang. Jangan sampai. Kalau sudah kita stresnya luar biasa, pikiran kita nggak bisa berpikir lagi, sudah mentok, bisikan setan tuh bermain tuh, sudah lari aja, sudah kabur aja, atau udah bunuh diri aja dan lain sebagainya. Jangan teman-teman semua. Makanya jangan terlalu fokus pada pikiran hutang itu. Anda alihkan pikiran itu ke hal-hal yang lain. Misalnya gini deh,
Cukuplah dalam hal masalah hutang itu Anda yakini, Anda percaya aja ya. Anda percaya, bukan yakin, percaya bahwa saat ini, hari ini Anda sedang banyak hutang. Anda sedang punya masalah hutang. Yakini dan sadari saja, sadarilah, bahasa saya, sadari bahwa hari ini itu Anda sedang bermasalah, punya hutang, dan Anda juga harus punya punya tekad yang kuat untuk bisa selesai melunasi hutang-hutang Anda. Itu dulu, sadari. Cukup sampai di situ. Ketika Anda kebingungan dalam hal masalah hutang bayarnya, gimana ini ya, pastinya bertanya dalam hati, dah lupakan hutangnya, Anda fokuslah beralih pada ingat kuasa Allah. Anda lihat, Anda benar-benar lihat kuasanya Allah, teman-teman semuanya. Perbaiki diri, banyak berdoa sama Allah, berjuang itu begini ya, bukan saya katakan berjuang itu hanya mengandalkan berdoa, tahajud, sholawat, enggak, tetaplah berjuang juga secara dunia, artinya bekerja. Selain Anda fokusnya ke Allah, teman-teman semuanya, mengejar ampunan Allah, menyadari bahwa kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah, sehingga Allah tuh, ya kita bilanglah, memberikan peringatan lewat masalah hutang itu. Anda berjuang lewat ikhtiar langit, dan Anda juga berjuang secara dunia, bekerja, teman-teman. Kalau nggak ada kerja gimana? Anda yang penting keluar rumah, bergerak kemana pun. Yang sedang Anda saat ini sedang jualan, sedang dagang gitu ya, buatlah strategi bagaimana bisnis Anda, usaha Anda itu berkembang. Buat teman-teman, jangan hanya terpaku pada sudah, misalnya Anda jualan, mohon maaf ya, misalnya Anda jualan jajanan anak-anak, dah Anda jajan begitu aja, terus Anda ngandalin sholawat, istighfar, Anda beramal, yang penting Anda ucap. Ya, memang nggak salah, benar. Tapi dibutuhkan juga strategi dalam kita berdagang, berusaha supaya berkembang bisnis ini. Butuh ikhtiar langit, tetap bekerja sebagai pupuk gitu ya, teman-teman, sebagai pupuk penguat untuk lebih kita yakin ke Allah, untuk bisa mendatangkan pertolongan Allah yang lebih gitu. Tapi ikhtiar dunia itu juga kita harus kembangkan, teman-teman semuanya. Bagaimana caranya usaha kita yang kecil ini bisa berkembang dengan strategi kita? Apakah tempat jualan kita pindah, ataukah kita nambah usaha, nambah dagang jualan gitu misalnya. Itu lakukan, teman-teman semuanya. Lakukan, jangan hanya berfokus ya udahlah ngharapkan keajaiban, bukan gitu. Tetap berdoa, Anda tetap berdoa, minta sama Allah, ya Allah berikan jalan, ya Allah mudahkan. Ya sesuai hajat Anda seperti apa. Tapi dalam hal ikhtiar dunia, melakukan usaha dunia, usaha bisnis dan sebagainya, itu juga diperlukan keseriusan atau strategi yang tepat. Bagaimana supaya jualan kita lebih laris, bagaimana ini bisa usahanya lebih berkembang. Benar-benar paham ya maksud saya, teman-teman. Artinya jangan hanya berfokus ya udah jualan aja, ya udah bekerja aja, bukan begitu. Kalau nggak usaha, kalau nggak ada bisnisnya, bagaimana misalnya kerja kantoran atau seorang guru, ya sudah, coba juga berpikir, menemukan ide, berkembang terus pikirannya. Apa yang ada potensi dalam diri Anda? Apakah Anda coba berdagang, apakah Anda coba jualan, atau Anda coba buat bisnis kecil-kecilan, atau Anda cari kerja sampingan? Silakan, yang penting jangan terpaku pada satu ikhtiar dunia yang sedang Anda jalani saat ini. Cobalah buka pikiran itu, cari peluang, cari ide-ide. Banyak kok di internet gitu ya, bisnis. Anda coba pelajari teman-teman semua. Yang penting Anda terus berusaha menemukan peluang, ide bisnis apa yang harus dikerjakan. Lakukan itu. Sembari kita terus berdoa sama Allah, tahajud, banyak bersolawat, supaya tetap berdoa sama Allah, supaya Allah kasih jalan, supaya Allah memberikan petunjuk kemana kita harus bergerak. Itu teman-teman semuanya. Jadi seimbang antara kekuatan doa kita itu full total ke Allah, ikhtiar dunia kita juga full secara keduniaan, artinya strategi kita, cara kita mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, itu seimbang, dan insya Allah yang terjadi keajaiban, makin berkembang, rezeki banyak, dan ada duit, akhirnya pun bisa menyelesaikan hutang. Dan makanya saya katakan, fokus Anda jangan berpikir pada hutang, jangan. Justru kalau Anda berpikirnya hutang-hutang itu sulit selesai, nggak lunas-lunas. Tapi kalau Anda bertekad benar-benar untuk tidak terlalu fokus memikirkan hutang, dan Anda fokusnya pada
Anda perbaiki diri, ibadah, kemudian Anda berusaha untuk mencari ide-ide, peluang, bisnis, dan lain sebagainya. Justru di situ nanti Anda akan menemukan solusi jalan yang bisa menyelesaikan hutang Anda. Bukan duduk diam terpaku gitu ya, zikir di rumah, sholawat, tapi kita nggak bergerak. Menurut saya nggak benar juga itu, teman-teman semuanya. Terus bagaimana kalau kita nggak punya kerjaan, ibu rumah tangga? Cobalah teman-teman semuanya. Kan banyak juga yang bilang, Pak, saya nggak tahu harus kerja apa. Ya udah, datang ke Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, berikan jalan padaku kemana aku harus bergerak. Berikan petunjuk yang dengan petunjuk itu aku bisa bayar hutangku ya Allah, bisa lunasin semua hutang-hutangku ya Allah. Begitu. Jangan Anda berpikir apa bisanya, apa iya ya, jangan. Yang penting berdoa sama Allah, minta sama Allah. Pasti dikasih jalan sama Allah, teman-teman. Yang penting kita sabar, baik sangka, tetap yakin bahwa perjuangan itu butuh proses gitu ya. Yang penting teman-teman itu tetap bergerak, minta petunjuk sama Allah, perbaiki. Memang nggak mudah, tapi memang begitulah prosesnya. Tidak ada yang instan di dunia, teman-teman semua. Jadi Anda jangan langsung berfokus melakukan ini instan, jangan teman-teman saya, jangan. Itu semuanya butuh proses dan butuh perjuangan. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, jangan juga putus asa ya, jangan berputus asa. Insya Allah ketika kita yakin ke Allah, pasti Allah kasih jalan. Itu tadi ya, jangan terlalu fokus pada memikirkan hutang, tapi fokuslah bagaimana Anda memperbaiki diri, memperbaiki ibadah pada Allah, kemudian Anda juga membuat strategi-strategi baru untuk mengembangkan bisnis Anda, atau Anda cari peluang yang lain, kerjaan yang lain, bisnis yang lain, yang dengan jalan itu Allah menolong bisa menyelesaikan semua hutang-hutang Anda semuanya. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.